Bangkit Kembali lagu yang menggambarkan manusia banget ya, gitu ya. Ketika ada kesulitan pasti selalu ada harapan yang mengikuti. Jadi jangan jatuh, tapi jatuh terpuruk, tapi jatuh harus bangkit kembali. Dan yang pasti, pagi hari ini kita bangkit kembali semua listeners untuk memberikan insight yang menarik di Smart Happiness. Dari jam 7 sampai dengan jam 8 ada Audrey Juwana yang akan memandu dan kita sudah tergabung bersama dengan motivator nasional leadership dan happiness kita Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Audrey, apa kabar hari ini? Luar biasa bahagia, Pak Arfan gimana kabarnya? Sama dong, saya juga luar biasa bahagia. Oke, apalagi dibuka dengan satu lagu yang sangat, apa ya, menjadi penyemangat sih menurut Audrey, karena kalau kita lagi Sangat. capek, lagi lelah denger lagu ini dengan beat-nya yang, sangat, apa ya, semangat gitu, terus juga liriknya yang sangat motivasional gitu, jadi lebih semangat lagi untuk menjalani hidup. So, kita Betul. hari ini akan membahas tentang kesulitan dan harapan. Ini 2 hal yang bertolak belakang, tapi kayaknya harus disatukan gitu ya, karena sepertinya harus apa ya, saling berterkaitan dan nanti akan ada kaitannya juga dengan happiness. Tapi sebelumnya, kenapa Pak Harfan pilih lagu Hi-Fi Jatuh Bangkit kembali dengan topik kita kesulitan dan harapan? Silakan. Ya, terima kasih banyak Audrey. Lagu ini pas banget ya buat topik kita pada pagi hari ini. Kita akan membahas mengenai antara kesulitan dan harapan gitu ya. Ya, Karena hidup ini kan penuh dengan berbagai kesulitan ya. Kalau hidupmu tidak ada kesulitan, pertanyaannya apakah kamu benar-benar hidup apa hidup. enggak Ya, gitu ya. ya sih. Tapi di antara kesulitan itu selalu saja ada harapan. Nah, itu yang akan kita bahas ya. Gimana caranya untuk bisa memunculkan harapan ya di balik semua kesulitan yang kita alami. Nah, lagu ini bagus sekali ya karena ini sangat motivasional ya yang bisa membuat kita jadi semangat ya, Mhm, bangkit gitu ya. Dan menyadari bahwa kalau satu ketika kita jatuh itu adalah sesuatu yang biasa. ya. Itu adalah sesuatu yang manusiawi. Nggak apa-apa, orang itu bukan dilihat dari berapa kali dia jatuh, tapi dari apakah dia bangun lagi Ya, setelah dia jatuh gitu ya. Nah, mari kita simak syairnya ya. Ini luar yes. biasa ya. Dia mengatakan begini, sadarlah yang terjadi dalam hidupmu tak selalu semudah itu. Mhm, Berjalan mengikuti keinginanmu ya. mhm, Karena itu jangan putus asa dulu. Karena yang namanya pelaut yang hebat itu tak pernah lahir di laut yang tenang yes. gitu ya. Jadi kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit, 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 bangun kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali. Ya, kemudian dia bilang juga cobalah ingat kembali tujuan awalmu berlari. Jadi kita harus kembali ke tujuan awal kita Mhm, ya karena seringkali ketika kita sudah berlari kita jadi lupa sebenarnya ngapain sih kita lari maraton ini gitu ya. ya. Ngapain sih kita melakukan ini gitu. Ngerjain proyek ini ngapain sih gitu. Jadi Mhm, coba ingat kembali tujuan awalmu berlari. Coba ingat kembali tujuanmu berlari. Nah, itu akan bisa menguatkan diri kita ketika tersandung mungkin ya jatuh, that's okay, that's human ya. Tapi kita harus bangkit gitu. mhm, Itulah yang namanya kehidupan. yes. Itu. Oke, karena lagu ini juga kayak sebuah mantra ya, diulang-ulang, jatuh bangkit kembali gitu ya. Jadi ini, mungkin bisa menjadi salah satu anthem semua listeners ataupun mungkin lagu untuk mengawali pagi hari Anda ya. Kita bicara tentang kesulitan dan harapan Pak Arfan. Ini kan menjadi satu hal yang lumrah gitu ya dalam kehidupan, kalau kita ngomongin tentang kesulitan. Tapi mungkin banyak yang menganggap bahwa kesulitan itu ya kesulitan aja, tidak dengan harapan. Nah sebenarnya gimana sih mindset awal kita sebagai manusia harusnya melihat sebuah kesulitan dalam hidup. Pak Arfan, silakan. Ya, thank you Audrey ya. Jadi kesulitan itu sesungguhnya eh, kalau dilihat dari mindset yang positif, Mhm, sesuatu yang sulit itu pasti sesuatu yang berharga, bener nggak? iya, Iya kan? mhm, Kalau nggak berharga, biasanya nggak sulit, yes, ya kan? Kalau kalau mau jadi orang yang nggak disukai orang, gampang nggak? gampang banget. Gampang ya. Iya, Cara menjadi orang yang tidak disukai oleh orang lain gitu. mhm, Gampang sekali gitu ya. Ada orang pukul gitu ya. Ya kan? Ketemu yes, teman gampar gitu ya. iya, Ketemu teman kata-katain dia gitu. mhm, Gampang sekali gitu. Jadi sesuatu yang mudah itu biasanya adalah sesuatu yang juga murah gitu oke, ya. Tetapi kalau pertanyaannya bagaimana cara untuk menjadi disukai orang? Susah nggak itu? susah, harus tahan Bagaimana emosi, mhm, cara menjadi orang yang hebat? Susah. susah, Bagaimana caranya supaya kita disayang sama atasan? Susah. susah, Susah. Yang susah itu pasti sesuatu yang apa? yang berharga, Yang berharga, ya, iya.
Iya dong. Mhm. Ya, jadi itu dulu gitu. Jadi kalau kita mengalami kesulitan berarti apa? Kita sedang mengalami sesuatu yang Berharga. berharga. Tapi Mhm. berharganya itu baru ketahuan kalau kita sudah bisa mengatasi kesulitan itu Mhm. gitu. Iya kan? Mhm. Jadi bagaimana caranya supaya saya bisa disayang sama atasan misalnya gitu ya. Iya. Itu kan sesuatu yang susah kan Mhm. ya. Lakukan itu dengan semaksimal mungkin karena itu sesuatu yang worth it gitu. Nanti imbalan yang akan kita dapatkan itu akan sepadan dengan upayanya gitu. Oke. Jadi itu dulu deh kalau kita lihat kesulitan, oh ini susah nih, oh berarti ini worth it. Mhm. Ini susah nih, oh berarti ini berharga. Ini susah nih, oh berarti harganya mahal gitu. Ya. Kalau oh ini gampang, oh berarti nggak ada harganya yang gampang-gampang itu gitu. Mhm. Mhm. Semua yang gampang itu tidak akan dihargai oleh orang gitu. Makanya kalau jadi seorang wanita juga jangan terlalu gampang-gampang gitu. Yes. Ya, ya, Mhm. bukan berarti jual mahal ya, tapi kita punya harga diri kan begitu. Yes. Jadi kalau gampangan aja ya orang akan menggampangkan gitu dan Betul. menganggap murah gitu. Mhm. Mhm. Jadi memang itu rumusnya ya. Jadi ketika kita melihat kata sulit, kalau biasanya kan sulit itu langsung tertutup semua ya. Oh ini susah gitu, sulit gitu. Tapi mulai sekarang kita lihat sulit itu berarti ini berharga. Ya. Sulit itu berarti ini worth it. Sulit itu berarti ini sesuatu yang besar, yang hebat, yang akan membuat diri kita menjadi orang yang lebih hebat lagi gitu. Itu Mhm. Audrey. Oke, jadi ini mindset awal yang harus kita ubah dulu ya, small listeners. Sekarang kita melihat kesulitan ini menjadi sebuah pencobaan, sebuah ujian gitu ya. Jadi kayaknya, aduh akan sangat sulit sekali prosesnya. Tapi kalau kita melihat point of view yang disebutkan Pak Arfan, ini merupakan satu hal yang berharga, pasti akan lebih ada semangat lagi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Nanti kita akan bahas lagi, small listeners, terkait dengan harapan dan juga kesulitan, apa yang mungkin harus kita lakukan gitu ya untuk melihat kesulitan ini menjadi satu hal yang berharga setelah ini. Dan kami juga undang Anda untuk sharing gitu ya. Mungkin Anda sedang dalam masa kesulitan gitu ya. Juga boleh silakan cerita, curhat, atau mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan seputar dengan topik kita, silakan di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami. Kita akan jeda saat, tetaplah bersama kami. Lagi dalam Smart Happiness, kami ucapkan juga selamat pagi untuk Anda yang mungkin baru bergabung, baik Anda yang ada di Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Medan, Pekanbaru, Palembang, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, ataupun kota-kota lain, atau mungkin Anda streaming dari luar negeri gitu ya, sedang bertugas atau sedang menjalani pendidikan. Selamat pagi, kita masih membahas tentang antara kesulitan dan juga harapan. Untuk Anda yang bergabung di live chat YouTube kami juga selamat pagi. Ini topik yang menarik gitu ya, karena pastinya sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari Pak Arfan. Kan kalau Ya, kita ngomongin sebagai manusia pasti selalu aja ada kesulitan, dari pekerjaan lah, dari relationship lah, atau mungkin bahkan kesulitan dalam diri sendiri gitu ya. Cuman kalau kita ngomongin tentang kesulitan, ini identik dengan perasaan takut, gelisah, terus juga mungkin khawatir dan lain sebagainya yang dianggap negatif. Nah, ini kan kalau kita hari ini ngomongin tentang harapan juga, ini agak bertolak belakang sebenarnya. Nah, ini gimana untuk feeling-feeling yang muncul ketika kesulitan itu datang, Pak Arfan? Silakan. ya, terima kasih banyak Audrey ya. Jadi dari awal kita harus melihat kesulitan itu dengan cara yang berbeda gitu. Mhm. Jadi kalau biasanya kesulitan itu tadi apa? Menghasilkan perasaan apa tadi? Khawatir, Khawatir, takut, takut, gelisah. Mhm. gelisah, cemas, Ya. galau gitu ya. Ya kalau itu perasaannya ya itu tidak akan menemukan jalan keluar gitu. Hmm. Ya akan muter-muter di situ aja gitu, kayak angin gitu ya, kayak ada angin di dalam apa namanya tubuh kita gitu ya, muter aja gitu di perut muter aja gitu, nggak keluar gitu ya. Sehingga akhirnya kita jadi kembung kan gitu ya. Oke. Supaya anginnya itu bisa keluar, kita harus kasih jalan gitu. Nah, Mhm. jalannya itu adalah apa? Jalannya itu adalah mari kita mulai melihat kesulitan dengan cara yang berbeda gitu. Oke. Jadi kalau biasanya sulit itu cemas, sekarang sulit. Oh, ini berarti Satu hal yang ini berharga. sesuatu yang berharga gitu. Mhm. Karena sesuatu yang berharga itu pasti sulit gitu, Ya. pasti. Iya kan? Mau jadi orang yang hebat, mau jadi orang yang pinter kan sulit gitu. Mhm. Mau jadi orang yang terampil dalam apa? Terampil berkomunikasi, menjadi host talk show yang hebat, itu kan sulit kan? Ya. Berarti berharga gitu. Mhm. Kalau kalau yang mudah apa? Ya, mari kita lihat pekerjaan-pekerjaan apa yang mudah. Pekerjaan yang mudah adalah bikin kesal orang mudah. Banget. Semua orang bisa Iya, melakukannya. bisa. Semua orang bisa Aha. melakukannya mudah kan? Yes. Bikin kesal orang itu mudah.
Bikin kesel atasan mudah? Banget, mudah banget. Iya. Tinggal nggak kerjain kerjaannya udah ya. Yang apa? Nggak Iya. mau. Lu apa nggak mau? Heeh. Gitu. Lakukan Oke. hal yang berkebalikan dari yang atasan Anda minta gitu. Mhm. Ya kan? Jadi hal-hal yang mudah itu gampang sekali ya dilakukan dan itu tidak berharga gitu loh. Oke. Ya, mau jadi seorang sales yang hebat ya kan di Mhm. kantor. Saya mau menjadi sales yang hebat, susah. Susah, Mau mencapai target, susah. susah, Mau menjadi orang yang terkenal, susah. susah. Ya itu, Mhm. susah itu berharga gitu. Jadi ganti udah ininya mindsetnya gitu. Kalau mau Mhm. yang gampang-gampang sih, mau jadi orang terkenal gampang-gampang Iya. gitu ya. Kita teriak-teriak aja di depan istana gitu ya. Nanti orang wartawan jadi orang terkenal gitu ya. Iya. Berlaku kayak orang gila lah ya, Mhm. gampang tapi nggak berharga itu gitu. Nah Mhm. itu ya. Nah yang kedua adalah kalau itu sesuatu yang susah Oke. kan kesulitan ya. Mhm. Kalau sesuatu yang susah itu saingannya banyak atau sedikit? Kalau susah biasanya sedikit, Pak Arfan. Iya. Ya, Jadi jangan kita masuk ke hal-hal yang saingannya banyak betul. gitu. Hal-hal yang mudah-mudah itu saingannya banyak. Banyak. Banyak, kenapa? Karena semua orang bisa melakukan Ya. gitu. Jadi saingannya banyak gitu. Mhm. Kalau mau jadi karyawan yang malas di kantor, oh saingannya banyak. Mhm. Dan itu mudah sekali dilakukan kan? Ya. Gitu. Jadi kalau melihat hal yang sulit tadi nomor satu, ini sesuatu yang berharga, Mhm. sesuatu yang worth it. Nomor dua, ini saingannya nggak banyak gitu. Ya. Karena tidak semua orang bisa. Nah kalau saingannya nggak banyak, itu memberi kita semangat apa enggak? Memberikan semangat kalau nggak banyak. Iya dong. Mhm. Saingannya nggak banyak Ya. nih. Nggak semua orang bisa nih. Kenapa Mhm. nggak semua orang bisa? Karena susah, penuh perjuangan, Oke. penuh keringat, darah, dan air mata. Gitu. Nah itu yang akan membuat kita menjadi muncul yang namanya apa tadi? Harapan. Mhm. Nah itu dia. Karena kalau kita tidak berpikir seperti itu, maka kesulitan itu akan membuat kita lumpuh gitu. Kesulitan Oke. itu akan membuat kita nggak bisa kemana-mana gitu. Mhm. Jadi ngelihatnya dulu yang harus diubah. Ini yang namanya mindset gitu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai mindset itu sesungguhnya adalah kunci dari semua hal yang kita hadapi dalam hidup ini gitu. Ketika mindsetnya berbeda, insya Allah semuanya akan terbuka gitu. Nah itu Mhm. Audrey. Jadi Oke. kesulitan kalau nggak dilihat dengan cara yang saya sampaikan tadi, kesulitan itu akan menjadi sebuah kartu mati bagi kita. Mhm. Tapi kalau kita melihat kesulitan itu sebagai sesuatu yang berharga, kesulitan itu sebagai sesuatu yang saingannya sedikit gitu ya, maka disitulah nanti akan muncul yang namanya harapan. Oke. Berarti kunci untuk menciptakan harapan itu ya tadi ya dari mindset-mindset tersebut gitu Pak Arfan. Berarti dari dalam diri ya bukan dari luar harapan itu datang atau seperti apa sebenarnya? Ya, harapan itu datang dari dalam diri ya. Nanti Mhm. kita akan lihat harapan itu kan hope ya, hope. Yes. Hope itu kapan sih dia muncul gitu ya? Mhm. Hope itu Audrey, hope begins in the dark. In the dark. Oke. Jadi yang namanya harapan itu muncul di dalam kegelapan Mhm. gitu. Jadi harapan itu kalau masih ada apa peluang, masih kelihatan itu belum muncul tuh si harapan tuh dia masih ngumpet itu yang namanya Oke. hope itu. Mhm. Tapi ketika kayaknya ini udah sulit sekali, udah nggak mungkin gitu ya, udah gelap gitu ya. Nah di situ sebetulnya yang namanya harapan itu akan muncul ya karena memang rumusnya begitu gitu. Harapan itu baru muncul ketika semua situasi sudah buntu gitu. Oke. Nah itu baru muncul yang namanya hope. Mhm. Oke. Tapi kan kalau misalnya kita dalam hidup nggak mungkin harus nunggu gelap dulu kan semua Pak Arfan ya untuk menciptakan hope ini. Nah, apakah bisa gitu ketika mungkin situasinya tidak terlalu gelap gitu ya, atau mungkin kesulitannya belum sampai titik yang buntu banget sehingga kita menciptakan hope tadi ataupun harapan atau seperti apa sebenarnya dalam proses menciptakan hope ini? Ya kalau situasinya belum buntu, kita masih tenang-tenang aja biasanya. Oke. Kalau situasi belum buntu tuh belum muncul apa namanya crying for help itu gitu Iya ya. ya. Jadi crying for help itu teriakan minta tolong itu terjadi ketika situasi itu gelap gitu. Mhm. Kayaknya udah nggak ada jalan keluar nih. Kayaknya ini udah mustahil nih. Kayaknya nih udah buntu nih. Oke. Kayaknya ini udah tipis nih kemungkinan ini. Bahkan mungkin udah nggak ada lagi nih peluangnya nih gitu. Mhm. Nah itu sebetulnya yang namanya dark Oke. situation. Dark situation itu adalah prasyarat sebetulnya untuk memunculkan hope gitu. Jadi kalau belum dark itu
kita masih tenang-tenang sih yang namanya manusia itu Ya. ya. Manusia itu emang kadang-kadang perlu dipepetin gitu ya, Mhm. perlu apa namanya ke pojok gitu, Iya. ke corner gitu, kita udah terpojok nggak bisa ngapa-ngapain, baru tuh muncul yang namanya harapan gitu. Oke. Mhm, mhm. Baru itu yang namanya hope itu akan muncul dengan sendirinya gitu. Ya. Apalagi kayaknya udah mustahil. Jadi sebetulnya yang namanya hope itu eh, istilahnya apa itu keyakinan Mhm. di tengah ketidakyakinan gitu. Kira-kira gitu. Itu definisinya tuh. Ya. Itu definisi yang namanya hope itu. Keyakinan di tengah ketidakyakinan gitu. Mhm. Dan Oke. itu sesungguhnya nanti kita akan lihat bahwa hope itu adalah ujian keimanan sebenarnya. Oh. Ujian keimanan seseorang itu itulah yang namanya Mhm. hope itu. Ketika dia masih punya harapan, berarti sesungguhnya dia masih beriman gitu. Karena dia akan bisa menghadapi situasi yang buntu sekalipun dengan bahagia gitu. Kalau dia masih punya hope. Nah, Mhm. jadi keimanan itu diukur dari apa? Dari hope kita. Kita masih punya hope nggak? Yes, yes. Oke. Tapi kan kalau kita ngomongin tentang hope ataupun harapan gitu ya Pak Arfan, kayaknya ini nggak banyak orang yang bisa mencapai ke level tersebut gitu ya. Kadang banyak juga yang akhirnya putar balik gitu ya, menyerah gitu karena melihat situasinya gelap banget gitu, nggak kuat gitu. Apa sih satu hal yang mungkin harus kita miliki dulu ya, sehingga kita punya keyakinan bahwa harapan itu masih ada gitu, walaupun mungkin jalannya terlihat kayaknya pintunya tertutup semua gitu, Pak Arfan? Ya, mindsetnya ya. Mhm. Mindsetnya adalah iman kepada Tuhan Oh, sesungguhnya. oke. Jadi iman kepada Tuhan itu intinya tuh ada tiga sebenarnya ya. Kalau Mhm. kita bicara dalam kaitan dengan hope. Yang pertama percaya bahwa Tuhan itu ada. Oke. Dan Tuhan kan maha kuasa gitu ya. Ya. Eh, Tuhan bisa membantu apapun. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada hal yang besar bagi Tuhan. Karena dialah satu-satunya yang besar gitu. Yang kedua adalah kita harus berprasangka baik kepada Tuhan gitu. Mhm. Jadi prasangkanya harus prasangka yang baik gitu. Jadi bahwa Tuhan ini memberikan kesulitan kepada saya supaya saya jadi orang yang lebih hebat lagi. Ya. Tuhan memberikan kesulitan kepada saya supaya saya bisa mengeluarkan talenta saya yang luar biasa yang ada dalam diri saya gitu. Jadi prasangkanya harus baik dulu gitu. Yang ketiga, baru kita memahami bahwa tugas manusia itu adalah berusaha gitu. Tugas manusia itu tidak lain tidak bukan adalah usaha, usaha, usaha. Itu aja. Mhm. Nah, kalau kita punya mindset dengan tiga hal ini, maka harapan itu akan muncul gitu. Oke. Dan harapan itu memang munculnya ya ketika kita udah nggak tahu apa-apa lagi gitu. Ketika kita sudah buntu gitu, udah kayaknya semua jalan udah tertutup gitu. Kalau jalan itu masih terbuka, itu kita masih tenang-tenang aja biasanya. Ah nanti juga gampang, ah Betul. nanti itu bisa gitu. Itu. Jadi yang namanya manusia itu seringkali terlena gitu, tertidur gitu ya ketika jalan masih terbuka gitu. Tapi ketika waktu sudah tidak ada, situasi sangat menekan gitu ya, semua orang mencela kita, semua orang tidak ada yang mau bantu. Nah, itu tuh ujiannya yang Mhm. namanya ujian keimanan itu. Kalau kita kemudian mengatakan ya sudahlah semuanya sudah selesai, berarti kita adalah orang yang tidak percaya Mhm. bahwa sesungguhnya masih ada kekuatan yang luar biasa yang bisa bantu kita, yaitu Tuhan. Itu. Oke, yes. Jadi ketidaknyamanan itulah ya yang harusnya kita syukuri juga sebenarnya sehingga akan memunculkan hope-hope ataupun mungkin keimanan kita yang diuji. Nanti kita akan bahas Pak Arfan terkait dengan hal ini, begitu juga sudah banyak pertanyaan yang masuk ya, ternyata sangat relatable banget sama mungkin pengalaman ataupun yang dilalui semua listeners. Jadi yang ingin sharing lagi silahkan ya di 0812 11 12 959 atau di live chat YouTube kami untuk Anda yang baru bergabung. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami sampai dengan jam 8 pagi.